Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rian dengan NIM 0701138232817 jurusan Administrasi Publik dari kelas B1 Kampus Palembang. Ini menjelaskan materi pada pertemuan ketiga pada mata kuliah keuangan publik tentang anggaran publik, yang mana terdapat 3 poin pembahasan. Yang satu adalah pengertian anggaran barang publik, kedua teori dasar anggaran publik, ketiga asas-asas anggaran publik. Untuk materi yang pertama, ini anggaran publik. Anggaran publik sendiri adalah rencana finansial yang merinci estimasi pengeluaran dan sumber pendapatan yang diperoleh untuk menjalankan kegiatan pemerintah dalam periode tertentu. Untuk bahasan yang kedua itu tentang teori dasar anggaran publik, yakni membahas bagaimana pemerintah menyusun, mengalokasikan dan menggunakan anggaran untuk mencapai tujuan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa teori dalam anggaran publik. Yang pertama itu teori anggaran klasik. Teori ini menekankan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Kedua, teori anggaran fungsional. Teori ini berpendapat bahwa anggaran tidak harus selalu seimbang, tetapi harus sesuaikan dengan kondisi ekonomi. Ketiga itu teori anggaran kinerja. Teori ini menekankan bahwa anggaran harus dikaitkan dengan hasil atau kinerja yang dicapai. Keempat ada teori anggaran program. Pendekatan ini menyusun anggaran berdasarkan program atau kebijakan tertentu. Tujuannya itu memastikan bahwa pengeluaran mendukung prioritas pembangunan dan memiliki dampak yang nyata bagi masyarakat. Keenam, teori anggaran berbasis nol. Teori ini menekankan bahwa setiap unit organisasi harus menyusun anggaran dari nol setiap tahunnya. Yang terakhir adalah teori anggaran partisipatif. Dalam teori ini, masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan mengalokasikan anggaran. Tujuannya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan publik dalam mengambil keputusan keuangan pemerintah. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap teori itu memiliki kelebihan dan kekurangan, serta penerapannya itu bisa berbeda-beda tergantung pada kondisi ekonomi, politik, dan sosial suatu negara atau daerah. Untuk poin yang ketiga itu tentang asas-asas anggaran barang publik. Asas anggaran barang publik adalah prinsip dasar yang digunakan untuk menyusunan pelaksanaan dan pengawasan anggaran negara, dan ada beberapa asas utama dalam anggaran barang publik. Yang pertama itu asas kesatuan. Asas kesatuan yakni harus susun dalam suatu dokumen yang mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran negara. Tujuannya adalah untuk mempermudah pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas. Kedua itu asas universalitas. Semua transaksi keuangan pemerintah harus dicatat tanpa ada pengurangan atau kompensasi langsung antara pendapatan dan pengeluaran. Ketiga itu asas spesialitas. Setiap anggaran harus dialokasikan untuk tujuan yang spesifik dan jelas, dan tidak boleh digunakan untuk keperluan lainnya, misalnya infrastruktur, pendidikan tanpa persetujuan dari pihak berwenang, yaitu DPR dan DPRD. Yang keempat itu asas tahunan, yang mana anggaran disusun dan berlaku untuk 1 tahun anggaran. Biasanya itu dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Yang kelima itu asas keseimbangan. Pendapatan dan pengeluaran negara sebaiknya seimbang. Artinya pemerintah itu harus mengelola anggaran agar tidak terjadi defisit yang terlalu besar. Namun dalam kondisi tertentu, defisit anggaran bisa diperolehkan dengan kebijakan yang tepat. Yang keenam itu asas akuntabilitas. Pemerintah harus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada rakyat melalui lembaga legislatif DPR atau DPRD dan lembaga audit seperti BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Ketujuh itu asas transparansi, yang mana anggaran negara itu harus terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat agar dapat diawasi secara bersama. Kedelapan itu asas efisiensi dan efektivitas, yang mana anggaran itu harus digunakan seoptimal mungkin untuk mencapai hasil terbaik dengan biaya yang paling efisiensi. Jadi dapat disimpulkan bahwa asas-asas anggaran barang publik ini bertujuan untuk memastikan bahwa keuangan negara itu dikelola secara transparan, bertanggung jawab, dan efisien, sehingga pemerintah harus mengikuti prinsip ini agar dapat memberikan manfaat baik dalam masyarakat. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada keliruan dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.